Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai contoh soal tentang relasi dan fungsi untuk SMP kelas 8. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya adalah X. Sedemikian hingga 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Dan X anggota bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terbentuk. Fungsi dari A ke B dan yang kedua fungsi dari B ke A. Untuk menjawab ini, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu. Himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Artinya, banyaknya anggota himpunan A ini sama dengan 4. Kemudian, himpunan B kita daftar anggotanya. Dimulai dari X sedemikian hingga 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Dan X-nya anggota bilangan ganjil. Jadi kita lihat bilangan ganjil yang terletak antara 5 sampai dengan 10. Berarti ini adalah 7, 8, dan 9. 7 dan 9 aja. Nah, artinya NB di sini sama dengan 2. Kalau ditanyakan yang pertama yang bagian A, fungsi dari A ke B. Nah, fungsi dari A ke B ini kita tinggal masukkan ke rumus dari A ke B. Ini sama dengan NB dipangkatkan dengan NA atau sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Itu banyaknya fungsi dari A ke B. Kemudian di bagian B, banyaknya fungsi dari B ke A. Dibalik ya, dari B ke A sekarang. Kalau dari B ke A berarti ini sama dengan NA dipangkatkan dengan NB. Nah, ini sama dengan NA-nya kita punya 4 pangkat 2 sama dengan 16 juga. Soal yang berikutnya, soal yang kedua, diketahui himpunan K anggotanya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 17 dan X anggota bilangan prima. Himpunan Q anggotanya adalah X sedemikian hingga antara negatif 5 sampai dengan 7 dan anggotanya bilangan ganjil. Tentukanlah korespondensi satu-satu yang mungkin dari K ke Q. Langkah pertama adalah mendaftar dulu anggota himpunan K, yaitu kita akan punya X kurang dari 17 dan bilangan prima. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Artinya, anggota dari himpunan K ini sama dengan 6. Kemudian himpunan Q, anggotanya adalah antara negatif 5 sampai dengan 7 dan anggotanya bilangan ganjil. Berarti negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan 7. Kita hitung jumlah anggotanya di sini adalah NQ sama dengan 6 juga. Nah, banyak korespondensi berarti kita langsung aja. Karena ada 6 itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6-nya dari mana? Karena ini anggotanya 6 ya. Anggota kedua himpunannya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6 kali 5 30 kali 4 120 kali 3 360 kali 2 720. Jadi yang penting 720. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari keempat pernyataan ini yang benar? Ya, kita lihat pernyataan yang pertama. Setiap fungsi adalah relasi. Kalau kita gambarkan semua fungsi, ya misalnya begini, ini adalah fungsi. Nah, jelas ini relasi, ya, karena ada hubungan dari dua himpunan antara himpunan asal ke himpunan daerah hasil. Jadi nomor 1 ini adalah benar, ya, nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, apakah setiap relasi adalah fungsi? Nah, kalau kita punya begini, himpunan A-nya anggotanya 3, himpunan B-nya juga anggotanya 3, himpunan A ke sini. Nah, dari himpunan ke A ke B ini relasi, akan tetapi ada anggota himpunan A yang memiliki 2 pasang di B. Contoh, kalau ini kita beri nama yang ini kita beri nama 3. Nah, 1, 2, 3 ini A, B, C.
A3 memiliki dua pasangan di B, yaitu B dan C. Jadi yang ini adalah bukan fungsi karena ada yang mendua. Jadi tidak setiap relasi adalah fungsi. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Apakah setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi? Ya, kita gambarkan kalau seperti ini. Kita punya 1, 2, dan 3, kemudian ini A, B, C. Korespondensi satu-satu ini berarti begini. Nah, ini jelas. Pasti setiap korespondensi memasangkan semua anggota di A ke B dengan tepat satu pasang. Sehingga ini namanya fungsi juga. Ya, jadi ini benar. Kemudian apakah setiap fungsi korespondensi satu-satu? Nah, yang keempat ini kalau kita ambil contoh begini, kita punya dua himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Kemudian ini mempunyai satu pasang B, satu pasang B, ini satu pasang B. Ya. Ini adalah fungsi, tapi tidak berkorespondensi satu-satu. Karena C dan A tidak punya pasangan. Ya harusnya C dan A punya pasangan. Jadi kalau kita lihat begini, ya pernyataan yang benar adalah saya tulis ya. Pernyataan yang benar itu adalah 1 dan I3. Soal yang keempat. Diketahui fungsi H memetakan X ke bayangannya 3X dikurang 1. Yang pertama, pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi H. Nah, pada saat kita mau menuliskan rumus fungsi berarti H dalam kurung X sama dengan bayangannya yaitu 3X dikurangi dengan 1. Itu jawaban untuk bagian A. Kemudian bagian B, nilai fungsi H untuk X sama dengan 6. Kita punya rumus HX sama dengan 3X dikurangi 1. Artinya 3 kali X dikurangi 1. Pada saat H diganti X-nya dengan negatif 6, jelas ini juga diganti dengan negatif 6. Jadi 3 kali negatif 6 dikurangi 1. Jadi negatif 18 dikurangi 1, negatif 19. Jadi H negatif 6 sama dengan negatif 19. Kemudian bagian C, arti bayangan fungsi H oleh 9. Berarti H9 ini sama dengan 3 kali 9 dikurangi 1. 27 dikurangi 1 jadi 26. Artinya H9 sama dengan 26.